terima kasih untuk para sponsor ya. Sebelum saya memberikan acara ini ke moderator untuk sesi visi dan misi, saya mau ucapkan dulu terima kasih kepada pihak sponsor. Di sini ada dari PT Demik Sarana Industri Indonesia, kepada Ibu Presdir, Ibu Fitrianovita, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini dan terhubung bersama kami. Lalu juga untuk pihak Conwood juga terima kasih Pak Danu atau mungkin rekan-rekan lain dari Conwood yang sudah memberikan waktunya dan mempresentasikan produknya pada sore hari ini. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Lalu kemudian mungkin kita langsung ke sesi acara inti ya, yaitu acara penyampaian visi dan misi dari kedua kandidat, calon kandidat. Mungkin saya akan memberikan sesi ini kepada moderator, yaitu Ibu Evi Apriani. Kepada Ibu Evi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama kesempatan ini. Saya Evi Apriani yang akan bertugas sebagai moderator pada sore ini. Telah hadir di sini Ketua Umum Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, Bapak Iketut Rana Wiarca. Selamat sore, Pak. Kemudian Deputi Ketua Wilayah Sumatera Pengurus Nasional IAI, Bapak Denny Iwan Setiawan. Dan juga hadir Ketua IAI Sumatera Selatan, Bapak Zubair Angkasa. Dan selamat sore juga untuk semua rekan-rekan hadirin sekalian. Terutama juga untuk kedua kandidat kita kepada Bapak Ardani dan Bapak Antasastika yang sore ini akan memaparkan visi misi mereka. Sebelum paparan visi misi ini, saya akan membacakan profil kedua kandidat, yaitu pertama dengan nomor urut 1 Bapak Ahmad Ardani MTIAI dengan nomor keanggotaan 9239. Pendidikan terakhir adalah S2 Arsitektur, berprofesi sebagai dosen dan arsitek. Pengalaman hidup bersama IAI, bergabung dengan IAI sejak 1997 sebagai anggota mitra, 2006 anggota sah, dan 2009 anggota ber-SKA. Kedua, menjadi pengurus pada pertama Dewan Kehormatan 2017 sampai 2020, sebagai Ketua Badan Keprofesian 2014-2017, kemudian Ketua Badan Kerjasama dan Pendanaan 2011-2014. Ketiga, perihal yang dilakukan untuk IAI sejak bergabung dengan IAI, Bapak Ahmad Ardani telah membantu penyediaan kantor sekretariat. Kedua, penataan kode etik dan kaidah tata laku profesi arsitek. Ketiga, sebagai admin SIKTI, tim VVA IAI Sumatera Selatan dan asesor arsitek di LPJK atau BNSP. Keempat, asesor tenaga kerja konstruksi di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian aktif dalam kegiatan IAI nasional dan APTARI. Selanjutnya berhubungan baik dengan berbagai asosiasi profesi dan badan usaha, HIPTI, SS, Inkindo SS, IAISS, ASTISS, Gapensi Sumatera Selatan. Kemudian tim inti seminar, workshop, rakor, dan musda atau musyawarah provinsi. Pernah menjadi juri sayembara, narasumber kurikulum arsitektur dan pendidikan profesi. Kemudian pernah juga sebagai tenaga pendamping fasilitator penyusunan perda dan kajian teknis. Kemudian deklarator Himpunan Pengkaji Teknis Indonesia Sumatera Selatan. Aktif dalam organisasi Himpunan Alumni PTN Indonesia Wilayah Sumsel dan aktif jalin dan jaga silaturahmi dengan 5 prodi arsitektur di Sumatera Selatan. Dan sharing, diskusi dan sosialisasi pengembangan anggota. Demikianlah profil dari kandidat pertama Dani. Kemudian saya akan membacakan juga profil kandidat nomor urut 3 karena nomor urut 2 mengundurkan diri. Nomor urut 3 adalah Bapak
Tika STMT IAI dengan nomor keanggotaan ber-SKA Madya 06912. Pendidikan terakhir adalah S2 Magister Teknik Universitas Lampung. Profesi sekarang ada sebagai dosen dan arsitek. Kemudian pengalaman kerja di MAC Konsultan, Stupa Arsitama, dan freelance pada beberapa proyek. Adapun pengalaman dalam organisasi, Sekretaris IAI Sumatera Selatan 2004 sampai dengan 2014. Kemudian Wakil Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Selatan periode 2014-2021. Demikian telah saya bacakan kedua profil dari kedua kandidat. Kami persilakan kepada kandidat pertama nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi. Dengan waktu kami berikan 10 menit. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Bapak Ahmad Ardani untuk menyampaikan paparan visi misi. Silakan Pak Ardani. Pak Ardani hadir? Pak Ardani? Apa Pak Ardani sudah bisa bergabung? Jackson. Pak Ardani? Ya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Ketua Umum Nasional Ikatan Arsitek Indonesia, Pak Ranel. Selamat datang saya ucapkan kepada ada Pak Denny ya, Ketua Regional Sumatera ya, dan kepada Pak Zuber juga saya ucapkan selamat datang, rekan-rekan sekalian yang saya muliakan. Mohon izin saya menyampaikan visi misi saya dalam rencana pemilihan Ketua IAI Sumatera Selatan untuk periode 2021 hingga 2024. Mohon izin saya share screen ya. Apakah sudah boleh Bu Evi? Silakan Pak Ardani. Apa sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Terlihat ya? Ya, terlihat Pak. Ya, baik. Baik, paparan visi misi calon Ketua IAI Sumsel 2021-2024 atas nama Ahmad Ardani IAI. Secara virtual pada tanggal 12 Maret 2021. Kemudian pada paparan visi misi ini tentu tak luput kita aturkan terima kasih dulu pada pengurus sebelumnya yang tentu patut kita apresiasi dan syukuri. IAI Sumsel dari periode ke periode terus meningkat, baik dari sisi jumlah anggota maupun dari kegiatan. Pada prinsipnya apa yang sudah berjalan baik tentu kita lanjutkan dan tingkatkan. Dalam visi misi ini saya cuma mencoba untuk menawarkan apa yang mungkin belum sempat ataupun belum terprogram pada periode-periode sebelumnya. Jadi mohon maaf nanti kalau memang ada yang sudah saya tulis ulang bahwa itu sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya, berarti niat saya adalah untuk lebih meningkatkan lagi. Namun apabila dalam visi misi saya nanti itu tidak atau belum terprogram pada periode-periode sebelumnya,
maka itu merupakan niat saya ke depan untuk mengisi kegiatan yang belum sempat terlaksanakan. Nah, apa saja itu? Mari kita simak. Nah, ini tadi sudah sempat dibacakan oleh Ibu Epi, sebenarnya kurikulum inti saya. Ya mungkin ini saya lewatkan saja. Ya, apa yang saya lakukan dengan IAI, untuk IAI juga mungkin ini dilewatkan saja, tadi sudah disampaikan. Kemudian ada sedikit quote lah buat sehingga visi saya muncul ya. Ya artinya tanpa solid ya, kita tentu lemah. Jadi soliditas itu sangat penting dan utama menurut saya. Kemudian tanpa martabat ya kita jadi hina. Ya, kita menjadi lemah gitu ya. Dan tanpa mandiri kita jadi pasif. Sebaliknya dengan kita solid, kita bisa kokoh. Dengan martabat kita bisa mulia. Dengan mandiri kita bisa kreatif. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kemandirian. Sehingga timbullah visi saya untuk menjadikan IAI Sumsel sebagai asosiasi profesi yang solid, bermartabat, dan mandiri. Nah, ini tingkatannya ini kita coba di lokal dulu, kemudian terus ke regional, dan insya Allah kalaupun diizinkan Pak Rane kita ke nasional. Selanjutnya, bagaimana saya untuk mewujudkan itu, semua itu, visi tadi. Ya tentu saya harus menyampaikan misinya atau apa yang harus saya kerjakan sebagai calon ketua, dan sebagai ketua jika saya terpilih, tentu ada hal-hal yang harus saya jadikan sebuah misi yang sudah mendekati program kerja pada setiap bidang yang ada di kepengurusan IAI Sumatera Selatan. Pertama, itu adalah peningkatan peran aktif sekretariat dalam pelayanan anggota. Ya, bukan berarti ini peran selama ini tidak aktif ya, tapi paling tidak kita niatkan untuk lebih aktif lagi dengan salah satu cara ya ke depan semoga kita bisa menempatkan staf khusus ya minimal 1-2 orang untuk standby di sekretariat. Kemudian sinkronisasi. Nah ini ya seperti apa yang sudah kita alami dalam beberapa bulan terakhir antara MOR pelayanan publik dengan adanya corner IAI yang ada di MAP. Nah, ini perlu kita sinkronkan karena sejauh ini memang tidak berjalan efektif. Maaf. Kemudian peran aktif kegiatan IAI regional dan nasional. Ya, ini juga selama ini sudah berjalan, sudah sangat baik, dan semoga ya ke depan akan lebih meningkat dan lebih baik lagi. Nah, ini yang mungkin ya selama saya ada di IAI gitu Sumatera Selatan ada kegiatan yang akan menumbuhkan kita solid, akan menjadikan kita solid itu mungkin sebagian sudah ada kita lakukan, sudah pernah, namun ada beberapa hal yang mungkin kita perlu mulai gitu ya. Yang pertama outbound. Nah ini kita ya terlepas ini pandemi ya nanti ya kita tidak bicara pandemi dulu. Terlepas ini kondisi pandemi, tapi saya punya pemikiran semoga ya pandeminya berakhir. Kita perlu outbound. Ada suatu saat kita tidak membicarakan arsitektur. Ada suatu saat kita hanya bersenang, bergembira bersama gitu ya. Kemudian piknik dan rekreasi. Kemudian misi saya yang kedua terkait dengan bidang keuangan ya. Ini juga bukan berarti bendahara atau keuangan yang ada tidak baik, tapi mari kita tingkatkan bersama-sama. Yaitu pertama, meningkatkan sumber-sumber pemasukan. Ya, ini bukan tidak logis, logis sekali ya.
kita bisa itu. Kemudian meningkatkan kesadaran anggota dalam kewajiban iuran. Nah, bisa solusinya auto debit. Nah, ini hanya wacana ya, belum. Ya kita coba. Karena pada prinsipnya anggota tidak ada satupun yang berniat untuk tidak membayar. Jadi beberapa kali saya ketemu anggota yang memang belum membayar atau belum sempat membayar, termasuk saya sendiri. Buronan. Lebih seringlah saya lupa daripada saya ingat gitu ya untuk membayar iuran. Nah, jadi ini memang perlu ditumbuhkan atau ditingkatkan kesadaran anggota dalam kewajiban membayar iuran. Sebenarnya ironis sekali ya, kita kondangan untuk resepsi pernikahan paling tidak amplop itu 100.000 per bulan, per hari, per minggu ya, per minggu. Kalau sebulan itu ada 4 kali kondangan, itu 400.000 itu. Sedangkan iuran IAI cuma tidak sampai 50.000, 30 ribuan ya, 25.000 per bulan untuk anggota biasa dan sekitar ya kurang lebih 50.000 untuk anggota yang ber-SKA. Jadi padahal itu 1 bulan ya, bukan 1 minggu ya. Artinya berbanding apa yang kita dapatkan ketika kita menjadi anggota dengan kewajiban kita untuk membayar iuran itu belum sebanding dengan resepsi pernikahan saja gitu. Apalagi yang rokok berat nih. Rokok berat sehari bisa 50.000 2 bungkus. Ya. Padahal iuran anggota hanya 50.000 per bulan. Nah, di sisi lain saat kita mengikuti acara IAI, apapun bentuk kegiatannya, terutama yang ada sponsor, ada saja yang dapatkan sepeda, ada yang dapat TV. Berbanding iuran 50.000 per bulan itu ironis sekali ya. Artinya kalau ada yang memang sengaja ingin tidak membayar iuran, menurut saya keterlaluan sekali. Tapi setelah saya beberapa kali komunikasi dengan beberapa anggota random ya, itu bukan sama sekali bukan tidak mau membayar, tapi hanya kesadarannya untuk membayar itu yang perlu ditingkatkan, untuk diingatkan. Kemudian menjajaki kemungkinan adanya kartu anggota, ya terlepas ada kartu anggota secara nasional, kita punya e-money. Nah, ini yang perlu dijajaki kemudian ya, apakah ini mungkin seperti ini e-money bagi seluruh anggota. Kemudian reward. Nah, ini juga asal atas masukan ya, dari beberapa anggota yang memang aktif sebagai panitia, sebagai pengurus, sebagai sebagai seksi report gitu dalam sebuah kegiatan. Ardani, Ya. Bisa agak cepat sedikit karena kita punya waktu hanya 10 menit. Baik. Baik. Ya, saya bacakan saja kalau begitu saya tidak ya, jelaskan. silakan, Pak. Ya, kita harus reward kepada anggota kita yang memang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Ya, seperti contoh ada pemotongan iuran dan sebagainya. Ya, detailnya nanti ya. Nah, kemudian ada pemutihan iuran, tapi tentu ada kata bersyaratnya. Nah, ini harus terpenuhi. Karena banyak sekali anggota yang sudah lama sekali tapi ingin aktif. Kemudian selanjutnya misi yang ketiga, ini terkait dengan Sinfar. Meningkatkan peran website IAI sebagai sumber informasi, intensifikasi media sosial sebagai sarana komunikasi, adanya komunitas arsitektur dalam hal ini contoh seperti Sketcher dan juga Heritage Community. Ekskursi karya-karya arsitektur dan mungkin perlu diadakannya jurnal untuk IAI Sumatera Selatan. Misi yang keempat, keprofesian PPKB. Nah, ini ke depan kita undang-undang sudah berlaku dan PP-nya juga sudah turun, maka PPKB tidak bisa untuk kita hindari. Nah, ini perlu pelatihan, perlu workshop, BIMTEK, dan juga perlu adanya pameran karya, baik karya mahasiswa maupun karya-karya arsitek yang ada di IAI. Peningkatan jumlah dan kualitas kompetensi. Nah, ini artinya
nanti STRA kita atau SKA sekarang ya perlu ditingkatkan karena masih persentasenya masih kecil sekali. Kemudian aktifkan kembali Dewan Heritage. Ya selama ini pernah ada Dewan Heritage, setahu saya Pak Ari Siswanto. Nah ini perlu diaktifkan kembali. Ini ada juga kaitan dengan Ibu Evi. Kemudian IAI Sumsel Award. Nah ini yang mungkin apa salahnya kita memberikan award, memberikan penghargaan ke banyak hal. Ya mungkin tidak hanya di kalangan arsitektur. Ya semua yang terkait dengan dunia arsitektur ini bisa kita berikan award, terutama anggota kita. Kemudian memastikan anggota menjadi pemenang sayembara. Ya ini nanti detailnya nanti ya, silakan nanti ditanyakan detailnya. Tapi saya ingin anggota kita dalam kurikulum PT-nya ada sebagai pemenang sayembara. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan arsitek yang menerapkan hubungan dengan penyelenggara perguruan tinggi penyelenggara pendidikan arsitektur. Kemudian perlunya kita IAI ya turun ke kampus, turun ke kelas-kelas di jurusan arsitektur. Kemudian adanya pendidikan profesi dan APTARI ini perlu kita sinkronkan lagi dan perlu kita tingkatkan lagi keaktifannya. Kemudian yang keenam, kerjasama dan penggalangan dana. Ya, ini membuka peluang secara luas kerjasama bidang industri arsitektur, peran aktif dalam rencana pembangunan, sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, roadshow, kerjasama, sayembara, dan bantuan teknis. Nah, ini mungkin salah satu yang mungkin perlu ada terobosan di pengurusan ke depan, bahwa eksistensi atau keberadaan IAI Sumsel hendaknya jangan kita diam. Ya, baik, kita hadirkan bahwa di Sumsel ini memang perkenalkan kita di Sumsel ada IAI, kita ada Ikatan Arsitek Indonesia, juga di kabupaten kota. Ya. Kemudian reaktivasi pengembangan anggota ini yang terakhir, mudah-mudahan ini ada program kita untuk reaktivasi anggota. Ya kembalilah ke rumah kita bagi rekan-rekan sarjana arsitektur yang sudah memiliki SKA di asosiasi lain, mari kembali. Inilah rumah kita, IAI Sumsel. Kemudian rekonsiliasi. Nah ini perlu kita rekonsiliasi karena ada tidak bisa dipungkiri ada kotak-kotak yang mungkin perlu kita satukan kembali yang menjadi solid. Kemudian ada pembinaan dan pemberdayaan anggota, sosialisasi intens lulusan sarjana arsitektur, ya termasuk rekrutmen anggota. Kemudian peningkatan peran anggota dalam organisasi. Ya, mungkin itu saja. Selebihnya ini hanya portofolio saya terkait dengan apa yang saya lakukan, apa yang akan saya lakukan di IAI, dan apa modal saya untuk menjadi ketua IAI. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf terlalu panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardhani. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada kandidat nomor urut 3, Bapak Antasastika STMT IAI. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Evi. Apakah suara saya bisa terdengar, Bu? Terdengar. Baik, saya izin share screen dulu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia Nasional, Pak Ketut Rane. Kemudian Bapak Denny Setiawan, selaku Deputi Region Sumatera. Kemudian juga Bapak Insinyur Juber Angkasa, Ketua IAI Sumatera Selatan. Kemudian tadi saya sempat terlihat ada salah satu anggota kita yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Pagar Alam, Bapak Brilian Aristopani. Kemudian juga yang saya hormati segenap panitia Musprop IAI Sumatera Selatan, mitra karya yang sore hari ini sudah bergabung, ada dari Dexon, kemudian ada Toapen, Conwood, dan Demix. Salam sehat selalu, salam kenal. Baik, saya Antasastika. Pada kesempatan hari ini diberikan waktu yang singkat, hanya 10 menit gitu ya. Jadi
ada beberapa hal yang mungkin tidak akan saya sampaikan, saya skip terlebih dahulu. Nah, saya punya motto begini, maju dan berkembang bersama dalam bingkai kesejawatan dan profesional, mengingat bahwa IAI ini adalah sebuah asosiasi profesi yang bukan nirlaba gitu ya. Jadi artinya ya kita bangun asosiasi ini untuk memajukan profesi, bukan sebuah asosiasi yang dimana itu adalah gudangnya proyek atau menghasilkan income dari atas praktek teman-teman sejawat. Jadi saya inginnya IAI Sumatera Selatan itu, mari ayo kita maju dan berkembang secara bersama-sama dalam bingkai kesejawatan, pertemanan, kekeluargaan, persahabatan, dan lain sebagainya, namun tetap mengedepankan unsur profesional di dalamnya. Nah, kemudian saya coba untuk merumuskan visi, tentu bahwa Ikatan Arsitek Sumatera Selatan itu tidak terlepas dari peran IAI nasional dan kita berkesinambungan. Jadi artinya bahwa ada semacam benang merah visi misi dari IAI nasional, kemudian yang harus diadop oleh IAI daerah atau IAI provinsi, gitu ya. Maka saya merumuskan visi menjadikan Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sumatera Selatan sebagai rumah yang bermanfaat bagi arsitek dalam menjalankan profesinya secara profesional. Ya, jadi IAI ini adalah rumah, gitu ya. Jadi di dalam sebuah rumah tentu ada perannya masing-masing, gitu ya. Kemudian ada tujuannya masing-masing. Tetapi gitu ya, di dalam menjalankan peran dan fungsinya itu tetap dalam bingkai profesional. Kemudian misi ya, mungkin di sini masih sangat general sekali gitu ya, bahwa apa yang ingin saya lakukan, ingin saya perbaiki di dalam asosiasi kita ini, yang pertama berupa adalah database keanggotaan. Karena saat ini anggota IAI Sumatera Selatan itu sudah mencapai angka di atas 400 kalau tidak salah update terakhir dari sekretariat, dan itu adalah sebuah jumlah yang cukup besar ya, dan saatnya bahwa arsitek yang tergabung di IAI itu sudah menunjukkan perannya, integritasnya, profesionalismenya di dalam praktek arsitek. Kemudian meningkatkan peran serta dalam pembangunan di Sumatera Selatan, khususnya karena kita adalah IAI Sumatera Selatan. Jadi saya tadi agak kaget karena ada Kadis Pariwisata Pagar Alam. Tentu ini adalah sebuah angin segar nantinya ke depan, gitu ya, bahwa IAI Sumatera Selatan bisa berkolaborasi dengan instansi pemerintah, ya, terutama nanti di bidang pariwisata kalau di Pagar Alam, ya. Kemudian meningkatkan layanan kerjasama antar lembaga dan instansi, karena untuk membangun profesi ini adalah bukan ranahnya IAI saja, tapi di dalamnya ada perguruan tinggi, ada pemerintah ya, yang harus kita bergandeng tangan bersama-sama untuk mengangkat derajat, kemudian mengangkat nama arsitek-arsitek Indonesia. Kemudian meningkatkan kompetensi anggota dalam hal praktek profesi, jadi berbagai macam kegiatan, seperti misalnya penataran, pelatihan, workshop, dan lain sebagainya akan kita jadikan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi anggota IAI Sumatera Selatan. Kemudian meningkatkan kuantitas anggota, ya, kuantitas artinya dengan adanya Undang-Undang Arsitek Nomor 6 Tahun 2017, gitu ya, bahwa di situ tertulis bahwa Ikatan Arsitek Indonesia adalah wadah dari arsitek Indonesia. Jadi artinya kita harus meningkatkan kuantitas keanggotaan kita, kemudian pengembangan profesi dalam bentuk pengabdian masyarakat. Nah, tujuan dari apa yang harus saya capai nanti di dalam masa kepengurusan jika nanti saya terpilih menjadi Ketua IAI Sumatera Selatan periode 2001-2024, yang pertama menumbuhkan rasa percaya diri, partisipasi, dan komitmen anggota. Karena selama saya berada di IAI, terkadang saya melihat bahwa potensi yang dimiliki teman-teman itu sangat luar biasa sekali, tetapi rasa percaya diri ini yang mungkin masih sedikit
perlu untuk didorong lagi, ya. Karena begitu nanti, jangan sampai nanti begitu kita ikut kegiatan yang berkolaborasi dengan arsitek-arsitek yang dari luar Sumatera Selatan, kita merasa tidak punya rasa percaya diri. Kemudian partisipasi dan komitmen anggota dengan segala hak yang melekat di dalamnya. Kemudian meningkatkan profesionalitas anggota, meningkatkan kualitas profesi, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Tentu bahwa apabila profesi arsitek ini sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, kemudian segala regulasi yang terkait dengan profesi arsitek sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, tentu harapannya akan berkolerasi dengan kesejahteraan setiap anggota. Kemudian sasarannya adalah meningkatkan sarpras, kemudian mengembangkan unit usaha, mengimplementasikan undang-undang arsitek, meningkatkan iklim dan budaya praktek arsitek, serta meningkatkan implementasi MOU dengan berbagai macam pihak. Nah, jadi tidak banyak yang saya sampaikan di dalam kegiatan sore hari ini. Namun kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa maju dan berkembang bersama-sama dalam bingkai kesejawatan dan profesional, maka jika saya nanti terpilih, maka saya akan mengatakan jika benar maka ikuti dan jika salah mohon untuk diingatkan. Baik, sekian terima kasih paparan dari saya. Saya kembalikan ke Bu Evi. Namun sebelum saya tutup, apakah saya diperkenankan untuk break sejenak karena sekarang saya berada pada posisi lantai 10 dan sebentar lagi lift akan dimatikan dan saya akan berpindah ke lantai dasar. Baik, terima kasih Pak Antasasika. Silakan Pak. Ini kita akan menjaring pertanyaan-pertanyaan dari hadirin yang hadir untuk kepada kandidat. Jadi menghemat waktu kami persilakan, nanti silakan bergabung kembali Pak. Kami akan menerima pertanyaan-pertanyaan dulu dari peserta. Baik. Terima kasih Bu Evi, saya izin berpindah tempat dulu. Ya, silakan Pak. Baik hadirin sekalian, telah dipaparkan visi misi dari kedua kandidat. Kami akan memberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Untuk pertanyaan pertama kami memberi season pertama ini kami memberi 3 pertanyaan dulu dan sudah masuk pertanyaan via chat yang akan kami bacakan, yaitu pertama dari Ibu Beta Yuliani ditujukan kepada Bapak Ahmad Ardani. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih, jika disuruh memilih sikap bijak atau adil, sikap apa yang dipilih dan mengapa Bapak memilih sikap tersebut? Tolong jelaskan. Kemudian, pertanyaan kedua dari Bapak Iskandar. Tadi Bapak mengatakan memastikan anggota menjadi pemenang sayembara. Tolong jelaskan dan bagaimana kontrol kualitas hasil desain. Baik untuk Pak Ahmad Ardani ya. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini ditujukan kepada kedua kandidat, baik kandidat pertama dan kandidat kedua. Yaitu pertanyaan dari Pak Is, hubungan kerjasama dengan instansi provinsi hampir tidak ada. Bagaimana kedua kandidat menjalin hubungan kerja dengan pemerintah provinsi? Apalagi ke depan lisensi arsitek akan dikeluarkan provinsi, kegiatan konkretnya bagaimana? Baik, demikian untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan. Kami persilakan kepada Bapak Ahmad Ardani karena pertanyaan lebih banyak ditujukan kepada Bapak Ahmad Ardani. Kami persilakan Pak. Baik, ini di share screen-nya tolong ditutup dulu ya. Yang Pak Anta ya. Share screen-nya Pak Anta mungkin? Ya, baik. Mohon izin dulu, suara saya apa cukup jelas, Bu Evi? Jelas, Pak. Ya, baik. Mantap. Yang pertama dari Mbak Beta Yuliani ya.
namanya ya. Oh, ini berat pertanyaannya, bijak dan adil ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa bijak, apa bisa saya adil gitu ya. Berat menjawabnya. Tapi paling tidak saya mencoba untuk menjawab. Adil belum tentu bijaksana. Tapi bijaksana belum tentu adil. Jadi saya lebih memilih kalau ditanya bagaimana apa Bapak memilih bijaksana atau adil, ya saya akan memilih bijaksana. Karena bijaksana mungkin tidak adil, bisa saja tidak adil, tapi paling tidak bisa diterima kalau bijaksana. Artinya kalau adil berarti semua orang puas. Tapi kalau bijaksana bisa tidak puas menyeluruh tapi masih bisa diterima. Saya gitu jawaban saya Pak, itu Mbak Beta Yuliani. Kemudian Pak Iskandar, untuk memastikan anggota sebagai pemenang sayembara, kenapa tidak? Bisa kita lakukan. Tentu kita dalam sayembara perlu mengkategorikan dulu atau mengklasifikasikan bahwa itu berskala lokal, regional, ataupun nasional. Kalau sayembara itu secara kompleksitas objek yang disayembarakan adalah berskala lokal, kenapa tidak kita menutup hanya untuk anggota IAI Sumsel? Ya karena kelasnya, ya sekali lagi karena kelasnya. Nah ini memungkinkan untuk setiap anggota kita ada pemenangnya. Artinya paling tidak anggota kita ada yang pemenang 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Nah ini bagaimana bisa terwujud? Ya tentu dengan kita kerjasama dengan pihak yang saya maksudkan tadi, kita adanya roadshow kepada pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota. Nah itu jawaban saya. Jadi sudah pasti anggota kita ada yang menang gitu ya. Karena selama ini kita sedikit sekali anggota kita yang kurikulum vitae-nya sebagai pemenang sayembara, sedikit sekali. Nah, salah satunya Pak Iskandar ya, salah satunya yang ada, salah satunya yang memiliki kurikulum vitae sebagai pemenang sayembara adalah Pak Iskandar. Saya bangga itu. Kemudian dari Pak Isnaini ya, hubungan kerja dengan provinsi. Nah, ini sangat mungkin kita lakukan karena memang level kita, asosiasi kita adalah asosiasi setingkat provinsi, yang dalam hal ini tentu dinaungi oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi sangat memungkinkan untuk kita kerjasama lebih lanjut dengan pemerintah yang menurut saya, ya saya lagi mohon maaf Pak Zubair atau ketua-ketua sebelumnya, pendekatan kita ke instansi provinsi dalam hal ini memang agak kurang. Nah di periode ke depan inilah saya berniat dan berencana untuk kita menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Banyak hal yang bisa kita lakukan jika kita mau duduk bersama. Kemudian yang keempat dari Pak Adika tadi, saya tidak sempat membaca pertanyaannya tadi ya. Mungkin Bu Epi bisa dibantu kira-kira pertanyaannya apa ini Pak Adika? Atau mungkin itu dulu yang saya bisa jawab, silakan kalau ada yang lain. Itu dulu Pak ya, sudah mewakili 3 dari penanya tadi. Karena ini ada pertanyaan dari Pak Is untuk kedua kandidat, saya persilakan kepada Pak Anta Sasmita untuk menjawab dari pertanyaan Pak Is. Apakah tadi mengikuti Pak Anta pertanyaan Pak Is? Saya coba untuk membaca di kolom chat gitu ya. Atau bisa dibantu Bu Epi untuk kembali mengingatkan saya? Baik, saya akan coba membantu Pak ya. Saya coba membantu, yaitu pertanyaannya, hubungan kerja dengan instansi provinsi hampir tidak ada. Bagaimana kedua kandidat menjalin hubungan kerja dengan pemerintah provinsi? Apalagi ke depan lisensi arsitek akan dikeluarkan oleh provinsi. Dan kegiatan konkretnya itu seperti apa? Dan bagaimana nantinya? Silakan Pak Anta. Baik, terima kasih Bu Epi. Terima kasih juga dari Pak Isnaini ya tadi pertanyaannya bagaimana dengan hubungan kerja di level provinsi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa nanti di dalam penerbitan STRA itu akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi
oleh karena itu tentu ini harus sebuah keharusan bahwa kita akan menjalin hubungan kerja dengan pemerintah provinsi. Caranya adalah bagaimana? Artinya kalau nanti saya terpilih jadi ketua, tentu hal yang akan saya lakukan pertama kali adalah mencoba untuk melakukan audiensi dengan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Mungkin itu saja, Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Anta. Baik, sesi pertama ini sudah dijawab oleh masing-masing kedua kandidat. Saya akan buka sesi kedua dengan 3 pertanyaan. Ini sudah masuk lagi 3 pertanyaan melalui via chat, akan saya bacakan. Dari Bapak Adika, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan pengaruh terhadap Undang-Undang Arsitek dan peraturan teknis terkait lainnya, yaitu profesi arsitek, bangunan gedung, dan lain-lain, tentu perlu adanya sinkronisasi di level regional Sumsel yang para pemangku kebijakan dan anggota IAI Sumsel. Jika terpilih, langkah dan program kerja apa yang akan dilakukan? Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Adika, Provinsi Sumsel, Palembang memiliki aset sejarah arsitektur yang banyak. Salah satunya adalah profesi arsitektur adalah aktif dalam pelestarian cagar budaya. Bentar, ada gangguan. Kemudian itu bagaimana cara kandidat untuk menyikapi hal tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, untuk kandidat nomor 3, menjadi seseorang yang bersikap profesional di bidang pekerjaan itu gampang-gampang susah, karena tidak semua orang bisa menerapkannya. Cara apa yang akan Bapak terapkan untuk meningkatkan sikap profesionalitas tersebut? Itu dari Beta Yuliani. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bapak Iskandar, untuk kandidat nomor 3. Meningkatkan kesejahteraan anggota. Mohon penjelasan kalimat profesionalnya seperti apa. Baik, setelah 3 pertanyaan telah disampaikan, kami persilakan kepada kedua kandidat untuk menyampaikan jawaban. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, izin saya dulu ya. Ya, silakan Pak Ardani untuk yang pertama. Ya baik, terkait dengan pertanyaan Pak Adika, ya. Yang pertama tentang sinkronisasi, ya, tentang langkah kerja apa gitu yang kita lakukan. Tentu yang telah saya sampaikan pada misi tadi ya. Yang paling utama adalah kita beranilah untuk tampil gitu ya. Jangan kita menjadi asosiasi yang eksklusif. Kita tampil bukan berarti kita ingin mengemis proyek di provinsi, kabupaten, kota, tidak. Bukan itu tujuannya. Kita ingin hanya menyampaikan bahwa ada IAI loh. Ini ada IAI. Nah, dengan kehadiran kita, dengan perlahan kita dekat ya, artinya ada hubungan. Tentu yang saya sampaikan tadi adalah banyak hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya ya terkait dengan program-program kerja kita yang memang perlu didukung oleh instansi setingkat provinsi gitu ya, maupun kabupaten kota. Kemudian tentang aset di Sumatera Selatan dan Palembang khususnya ya, betul sekali. Jadi ke depan sebenarnya usulan ini sudah pernah disampaikan agar ke Bapeda waktu itu, agar semua bangunan-bangunan yang ada di Palembang khususnya itu diinventarisir dan memang didata sedemikian rupa sehingga kita dapat mempelajari, dapat mengolah data itu untuk kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelestarian cagar budaya. Jadi sebelum tentu kita pilih mana yang memang bangunan cagar budaya, mana yang memang bukan bangunan cagar budaya. Nah, tentu dengan inventarisasi tadi. Kemudian
dapat kita lakukan dengan mengenalkan ya bangunan-bangunan yang sudah kita inventarisasi tadi kepada calon-calon anggota arsitek Indonesia Sumatera Selatan maupun kepada mahasiswa arsitektur untuk lebih mengenal lebih jauh dengan cara di antara lain yaitu mensketsa bangunan tersebut, sehingga selama kita berkegiatan itu akan merasakan aura dari bangunan itu, sehingga diharapkan rasa cinta kita sebagai arsitek atau calon arsitek itu akan tumbuh, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang dapat mendukung adanya pelestarian bangunan cagar budaya. Mungkin itu dari saya, Pak Epi. Baik, Pak Ardhani. Kami persilakan Pak Anta untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Epi. Saya coba sedikit menjawab pertanyaan dari Pak Adika tadi, bagaimana hubungan kerja dengan di level provinsi atau regional gitu ya. Saya menerjemahkannya adalah di level provinsi, karena nantinya ia itu adalah bekerjasamanya adalah dengan pemerintah provinsi. Jadi apa yang akan saya lakukan adalah kita akan coba membangun komunikasi dengan para pemangku kebijakan, baik itu adalah pemerintah sebagai regulator, kemudian juga dengan para perguruan tinggi yang memiliki program studi arsitektur, yang di mana mereka adalah lembaga yang mencetak calon-calon arsitek di Sumatera Selatan. Kemudian dengan melihat adanya banyak aset sejarah yang ada di Kota Palembang gitu ya, saya melihat begini, masih ada orang yang kelihatan anti dengan bangunan-bangunan heritage gitu ya, termasuk juga mungkin orang-orang yang berada di dekat kita. Nah, kita selaku lembaga yang terkait di dalamnya masalah aset sejarah, bangunan-bangunan yang bernilai sejarah ini tadi, tentu salah satu yang akan kita kembangkan adalah membentuk kelompok-kelompok heritage, kelompok-kelompok minat, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah pernah dilakukan di zamannya Pak Ari Siswanto. Kita membuat kegiatan architecture morning heritage gitu ya. Jadi sebulan sekali kita visit site ke beberapa kawasan, kemudian dengan perguruan tinggi juga pernah. Jadi merekam kemudian mendokumentasikan aset-aset sejarah atau bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Palembang. Jadi untuk bagaimana cara kita untuk mengakomodir keberadaan dari bangunan-bangunan sejarah itu tadi, tentu kita akan perlu berpikir untuk membuat kelompok-kelompok minat di bidang heritage gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan yang berikutnya lagi tentang bagaimana cara meningkatkan profesional. Saya akan menjawabnya dari sisi profesi kita sebagai arsitek gitu ya. Karena kalau kita membaca tentang apa itu arti profesional dan lain sebagainya, tentu di bidang-bidang yang lain itu akan berbeda-beda. Tapi kalau saya cuma satu singkat saya jawabnya gitu ya. Kalau kita mau profesional dalam praktek profesi arsitek, maka kita harus berpedoman kepada kode etik arsitek yang sudah diucapkan pada saat dilantik menjadi menjadi anggota IAI. Jadi kalau kita menjalankan apa yang sudah diamanahkan di dalam kode etik itu, ya ada janji arsitek dan lain sebagainya, saya yakin sikap profesional itu akan bisa kita jalankan. Jadi kuncinya itu. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Tadi di dalam tayangan tadi sudah saya jelaskan bahwa akhir dari profesi kita tadi dengan meningkatkan kualitas, meningkatkan kompetensi, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, mengenalkan arsitek-arsitek yang ada di Sumatera Selatan, tentu bahwa ya
akhirnya nanti akan berujung kepada kesejahteraan anggota itu sendiri. Jadi maksudnya bahwa bukan IAI yang mensejahterakan anggotanya, tapi IAI ya berusaha untuk mensejahterakan anggotanya ada dengan cara mempromosikan ya keberadaan profesi arsitek itu sendiri. Itu saja, Bu Evi. Baik, terima kasih Pak. Untuk session kedua sudah dijelaskan Pak dijelaskan oleh kedua kandidat. Kami akan buka session ketiga, pertanyaan dari Bapak Abdul Latif untuk masing-masing kandidat. Apa bentuk perlindungan asosiasi terhadap anggota yang terlibat kasus hukum dalam menjalankan profesinya? Kemudian pertanyaan kedua juga untuk masing-masing kandidat. Pertanyaan dari Bapak Peri Setiawan. Anggota IAI dominan arsitek praktek dominan arsitek yang praktek. Jika terpilih, komposisi seperti apa yang dirancang akademisi, ASN, dan arsitek praktisi? Kemudian pertanyaan dari Bapak Sefransa untuk kedua kandidat. Masih banyak PR yang kompleks terhadap profesi baik dari eksternal dan internal. Bagaimana pandangan dan calon ketua melihat praktek arsitek secara legal dan belum legal, sikapnya ke depan bagaimana? Silakan kepada Pak Ardhani atau Pak Anta dulu, karena ini pertanyaan ditujukan kedua masing-masing kandidat. Ya, baik. Saya mencoba yang saya paham dulu ya pertanyaannya ya. Yang tidak saya pahami atau belum saya dengar secara baik, maka mungkin saya tunda, nanti bisa dipertanyakan ulang. Pertama, karena sudah sejak awal kita dibentuk dengan adanya kode etik dalam berprofesi. Nah, tapi jikapun ada anggota kita yang sudah melakukan sebaik-baiknya atau menerapkan sebaik-baiknya tentang kode etik dan tata laku berprofesi, masih ada yang terkena kasus hukum, ya tentu ini adalah kebijakan yang harus diambil oleh kepengurusan. Yang dalam hal ini yang tentu akan bekerja sama dengan pihak yang bantuan hukum. Ya, selagi tidak ada pelanggaran kode etik, tentu akan kita bela dengan semampunya, gitu ya. Tapi jika memang itu adalah pelanggaran yang sudah terkait pidana, tentu upaya yang akan dilakukan adalah memahami itu lebih jauh, permasalahannya lebih jauh, dengan melibatkan tentu orang yang memang mengerti hukum, dalam hal ini lembaga bantuan hukum. Kemudian dari Pak Peri terkait komposisi kepengurusan IAI dan anggota IAI yang memang terdiri di beberapa bentuk asal daripada anggota, itu ada dari akademisi, ada dari ASN, ada dari praktisi, ada dari ASN, akademisi, praktisi. Ya, dalam kepengurusan kalau saya punya pemikiran bahwa dalam misi saya itu kan ada 7 visi yang saya sampaikan tadi, misi yang saya sampaikan tadi, diantaranya adalah keterkaitan dengan kepengurusan. Nah, tentu dalam kepengurusan ini agar bisa memetakan permasalahan-permasalahan yang ada terkait profesi lain daripada seorang arsitek atau menjadi background seorang arsitek, maka pada bidang-bidang yang kepengurusan tentu kita terapkan atau kita petakan kemampuan atau kemampuan daripada si arsitek. Kemudian dari Pak Teddy ya, atau Pak Sefran dulu ya tadi.
Pak Sepran ya. Halo? Halo, Bu Epi? Ya. Yang Pak Sepran tadi saya belum betul begitu memahami. Pak Sepran, bentar. Masih banyak PR yang kompleks terhadap profesi baik dari eksternal dan internal. Untuk bagaimana pandangan calon ketua melihat praktik arsitek secara legal dan belum legal? Sikap ke depan bagaimana? Ya, tentu. Ya, dalam misi saya sudah saya sampaikan bahwa kita peningkatan kompetensi anggota. Ya, selama si anggota memenuhi syarat kompetensi, tentu ini dia berhak berpraktek. Nah, ini legal. Ya, bagi anggota yang memang belum memiliki SRA ataupun SKA, ya ini yang kita bina untuk terus meningkatkan kompetensinya dengan tentu mengikuti prosedur yang sudah ada. Itu mungkin dari saya, Mbak Evi. Ya. Baik. Silakan kepada Pak Anta. Baik, terima kasih Bu Evi. Mohon maaf tadi pertanyaannya mungkin tidak saya sebutkan dari siapa gitu, karena saya tidak membaca secara detail pertanyaannya. Tapi di sini saya highlight ada 4 pertanyaan yang disampaikan etik, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah komposisi, ya. Saya masih bingung ini komposisi apa karena di pertanyaannya ini tidak detail, ya. Kalau ditanya komposisi anggota yaitu banyak arsitek profesional dan kaitannya dengan kepengurusan, bagaimana persentasenya, tentu secara logik gitu ya, saya mengatakan jumlah pengurusnya akan banyak yang arsitek profesional gitu ya, karena jumlah secara keseluruhan arsitek praktisi itu adalah yang mendominasi keanggotaan IAI gitu ya. Tanpa mengabaikan teman-teman yang bekerja sebagai ASN, kemudian teman-teman yang bekerja sebagai akademisi dan lain sebagainya, ya. Karena yang namanya arsitek profesional tentu seluruh waktunya itu adalah digunakan untuk praktek profesi, gitu ya. Sementara kalau seperti ASN tentu akan bisa melakukan praktek di luar jam-jam kegiatan sebagai ASN, ya. Kemudian arsitek nakal yang mendapatkan SKA atau menjual SKA dan lain sebagainya, saya berkeyakinan ke depan dengan sudah dibentuknya, dikukuhkannya Dewan Arsitek Indonesia, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan SKA profesi arsitek itu akan terstandarisasi secara seragam, ya. Jadi harapannya nanti ke depan tidak ada lagi SKA yang diterbitkan tanpa melalui mekanisme yang sebagaimana yang sudah disusun atau sedang disusun oleh Dewan Arsitek Indonesia. Mau asosiasi apapun nanti yang mengeluarkan SKA arsitek gitu ya, kalau saya melihat tentu bisa-bisa saja gitu ya, sepanjang mengikuti standar dan kaidah yang setelah akan disusun oleh Dewan Arsitek Indonesia. Kemudian praktek arsitek legal dan belum legal, ini kaitannya dengan SKA atau tidak ber-SKA gitu ya. Nah, jadi pada saat kita melakukan praktek tentu kita berkaitan dengan pihak ketiga, misalnya entah itu proyek pemerintah atau swasta gitu ya. Sebenarnya perangkat pengikatnya itu sudah ada dan sudah sudah baku gitu ya. Jadi misalnya kalau di Kepres misalnya atau di Permen PU gitu ya, bahwa arsitek, tenaga ahli arsitek harus ber-SKA atau harus apa gitu ya. Nah, jadi artinya sebenarnya perangkatnya itu sudah ada, tinggal penertiban. Nah, tetapi di dalam penertiban itu tentu pintu bagi IAI untuk masuk ke dalamnya tidak sekonyong-konyong kita bisa membuka pintu untuk mengingatkan satu lembaga atau satu
instansi gitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah gitu ya, atau tidak sesuai dengan peraturan pemerintah gitu ya. Nah, harapannya ya tentu bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di dalam menjalankan profesi arsiteknya itu tidak akan satu persatu terpantau oleh IAI. Alangkah baiknya jika teman-teman menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu, ya, itu dilaporkan ke IAI, disampaikan ke IAI dengan bukti-bukti yang otentik. Jadi misalnya ada foto, ada tulisan atau ada apapun, ya. Nanti kita akan mendiskusikannya dengan Dewan Kehormatan IAI atau dengan IAI nasional dan lain sebagainya, sehingga praktek arsitek di Sumatera Selatan nanti akan lebih tertib dan legal, ya. Itu saja, Bu Evi. Baik, terima kasih kepada kedua kandidat karena waktu sudah berakhir, tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari anggota IAI yang belum sempat kami sampaikan dan belum sempat dipaparkan dijawab oleh para kandidat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami masukkan ke dalam grup DPS ya, DPS IAI daftar pilih. Di sana nanti tolong kandidat nomor 1 Pak Ardani dan kandidat nomor 2. Demikianlah paparan visi misi oleh kedua kandidat calon ketua Ikatan Arsitek Indonesia Sumatera Selatan, yang mana apa yang disampaikan sangat menarik sekali, baik dari nomor urut 1 maupun nomor urut 2, sangat luar biasa, yang tentunya membuat kita bingung untuk memilih siapa kandidat ini, karena mereka memiliki visi misi yang sangat luar biasa, ingin memajukan arsitek dan anggota yang ada di dalamnya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan. Mari kita tepuk tangan untuk kedua kandidat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu sepenuhnya saya akan berikan kembali kepada MC yaitu Ibu Rizka. Ya, baik, terima kasih Ibu Evi sudah memoderatori acara visi misi calon ketua IAI pada sore hari ini. Namun sebelum saya tutup, sebaiknya kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Saya harapkan Bapak dan Ibu bisa menghidupkan kameranya. Mungkin pihak panitia bisa membantu untuk mengambil foto. Saya persilakan untuk Bapak dan Ibu bisa menghidupkan kamera. Bisa dipandu pihak panitia? Baik, mohon diaktifkan semuanya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Bu Rizka, saya atas nama saya pribadi dan Kak Ardani, kami berdua selaku calon, kami sangat mengharapkan seluruh anggota IAI untuk hadir di tanggal 20. Masalah pilihan itu sudah hak prerogatif masing-masing anggota. Ya, baik Pak Anta, terima kasih. Nanti diingatkan kembali. Mungkin ada masukan dari Pak Rano atau Pak Deni, Bu Evi, atau Mbak Rizka. Mbak Rizka mungkin ya. Ada ketua dari Pak Rano maupun Pak Deni. Coba saya tanyakan ke pihak panitia apakah kita masih sempat untuk silakan aja Mbak, nggak apa-apa Mas, sebentar aja. Oh, Oke, baik, udah dapat persetujuan dari ketua panitia. Silakan kalau misalnya ada sepatah dua patah kata dari ketua IAI, Pak Rana, ataupun Bapak Deni, silakan mungkin Pak Rana dulu. Terima kasih, selamat sore semua IAI Sumatera Selatan yang luar biasa. Saya mengikuti dengan seksama kedua kandidat ini memaparkan visi misinya yang juga sungguh luar biasa. Kalau dibelah itu darahnya itu IAI semua yang mengalir kedua-duanya, sungguh luar biasa. Saya memahami banyak sekali persoalan-persoalan keprofesian baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional, dan apa yang disampaikan tadi realistik itulah persoalan kita. Persoalannya kalau bisa dipilah dua aspek yang sangat
jelas, yaitu aspek berprofesi, berpraktek profesi, dan aspek yang ngurusi berprofesi, which is namanya adalah Ikatan Arsitek Indonesia, aspek organisasinya. Ini adalah dua hal yang memang harus kita pandang dengan baik, bahwa aspek berprofesi, jadi orang per orang, bagaimana dia melakukan keprofesiannya melalui aturan main yang sudah ada, standar kinerja yang diharapkan berdasarkan rule and regulation, peraturan dan perundangan yang sudah kita miliki semua sekarang. Aspek organisasinya adalah aspek kewenangan yang didistribusikan kepada organisasi untuk bisa ikut mengatur dan mengupdate, mengencourage, meningkatkan kualitas keprofesian tersebut dengan cara senantiasa mengadakan hal-hal update, informasi pengkinian terbaru dari apa yang ada berkaitan dengan keprofesian kita, juga hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan itu ya. Menjadi penting tentang kaitannya dengan hukum. Kita di Ikatan Arsitek Indonesia itu hanya mampu pada mediasi, tidak masuk kepada advokasi. Ini menjadi penting karena ini asosiasi profesi. Mediasi itu adalah menjelaskan bahwa betul tadi para kandidat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan etika, kita berprofesi. Nah, mediasi adalah pencegahan, bagaimana dispute di belakang hari itu tidak terjadi. Kalau kita masuknya kepada advokasi, maka kita ada proses pembelaan. Di sana pemilahan-pemilahan terjadi. Banyak sekali kasus-kasus yang memang ujung-ujungnya sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan dan pidana, di mana hal itu tentu kesalahan utamanya adalah yang bersangkutannya, begitu. Nah, oleh sebab itu menjadi kehati-hatian kita bersama manakala kita menerima sebuah pekerjaan didasari oleh kontrak, maka kontraktual itu menjadi sangat penting karena itulah awal daripada dispute sebuah persoalan itu terjadi. Tentu tidak ada pihak di awal itu berniat negatif. Saya berpikirnya positif saja bahwa tidak ada niat di awal itu baik pemberi tugas maupun penerima penugasan tersebut, baik klien maupun sang arsitek itu berniat negatif sehingga memunculkan dispute. Namun demikian ada hal-hal yang di tengah jalan yang tidak tersengaja menjadi dispute. Misalnya menjadi penting, contoh kecil yang saya anggap bisa menjadi dispute, misalnya ketidakcermatan seorang arsitek mendeliver standar kinerjanya berkaitan dengan spesifikasi teknis misalnya. Bahan yang dipergunakan kadang-kadang lazim mempergunakan istilah setara dengan ABCD dan sebagainya. Maka apakah benda A dengan B yang disetarakan itu benar-benar itu yang dimaksud, dan ini menjadi dispute di belakang hari dan punya potensi menjadi persoalan hukum. Nah, oleh sebab itu maka pemahaman kita terhadap mengharapkan dari asosiasi profesi adalah pemahaman-pemahaman tersebut. Pemahaman-pemahaman akan pencegahan terjadinya dispute belakang hari. Itu yang menjadi penting dan itulah peran keorganisasian IAI dalam hal ini dalam konteks menaungi keanggotaannya. Apakah ke depan akan ada asosiasi profesi lain yang akan menerbitkan SKA-nya? Kita harus acu kepada hukum yang sudah kita punya, yaitu Undang-Undang Arsitek nomor 6, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2017 tentang arsitek yang menyatakan bahwa profesi arsitek itu hanya bernaung di bawah satu organisasi yang namanya Ikatan Arsitek Indonesia. Ikatan Arsitek Indonesia sebagai asosiasi profesi membentuk namanya Dewan Arsitek Indonesia yang dikukuhkan oleh pemerintah melalui Departemen KPU-an. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi asosiasi lain yang menerbitkan SKA. Karena amanah itu oleh undang-undang, by law, sudah diserahkan kepada situ. Jadi ukurannya akan bagaimana? Ukurannya adalah uji kompetensi. Inilah yang menyetarakan kita secara harmonis uji kompetensi tersebut, begitu. Jadi bagaimana dengan legal dan ilegal? Ukuran legalnya itu apa? Ukuran legalnya itu apakah STRA-nya atau menyalahi delivery-nya dan sebagainya? Itu yang menjadi penting buat kita. Semua arsitek pemegang STRA itu sebenarnya dia berprakteknya sudah legal. Lalu ukuran ilegalnya kalau mereka mengaku arsitek tetapi belum memiliki itu, nah itu yang ukuran ilegal. Tentu kembali lagi kepada kontraknya. Ini potensial menjadi dispute, potensial menjadi persoalan di belakang hari yang bisa menimbulkan masalah-masalah hukum. Nah, ini menjadi penting buat kita pahami bersama-sama bahwa asosiasi profesi bertugas memberikan pembinaan, bukan dia sebagai policy maker, bukan asosiasi profesi ini bukan penentu kebijakan, tetapi bisa saja memfasilitasi kepada para pakar hukum, ahli hukum, atau institusi hukum. Sementara ini kami sedang menjajaki di nasional bagaimana apakah memungkinkan kita akan bekerja sama dengan
asosiasi yang khusus menangani tentang hukum, sedang kita misalnya LBH atau misalnya asosiasi profesi lawyer dan sebagainya, sedang kita berhitung apakah masih masuk sampai ke di situ ukuran kita, ataukah kita memang hanya sebagai yang tadi saya sampaikan, mediasi dan advokasi, tidak masuk ke ranah advokasinya, tetapi di mediasinya kita memberikan penjelasan lebih awal untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi kasus-kasus hukum tersebut. Intinya adalah memang di awal itu niat baik dan pemahaman akan substansi yang akan kita deliver, kita disuruh ngapain dan kita memproduk apa selaku profesi ini menjadi sangat penting. Jangan mengasumsikan, jangan by feeling, tetapi by sesuatu yang memang kita pahami bersama-sama. Oleh sebab itu, pemahaman akan standar kinerja, apa yang dideliver, apa yang dikirimkan oleh sang profesi arsitek menjadi sangat penting. Nah, tentu hal ini akan sangat panjang lebar akan urusannya kalau hanya disampaikan di dalam 1-2 menit seperti ini. Ini menjadi penting di dalam proses-proses pengisian ke depan. Saya sampaikan selamat yang luar biasa kepada para kandidat, karena Anda berdua eligible, layak untuk mendrive, mengemudikan IAI Sumatera Selatan, dan luar biasa. Saya mengenal kedua kandidat ini di ranah nasional yang memiliki kontribusi dan kontribusi dan peranan di tingkat nasional. Cuman memang harus selalu digiatkan kembali bahwa bila mana ada persoalan, wah anggotanya nggak aktif nih dan sebagainya, itulah peran kita untuk mendorong, mendrive mereka untuk bisa selalu amanah kepada member ini, keanggotaan ini. Jadi yang ingin saya pesankan last but not least adalah Ikatan Arsitek Indonesia adalah organisasi profesi, bukan event organizer, bukan sibuk membuat kegiatan, tetapi meningkatkan, mengincrease kualitas keprofesian kita berarsitek. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya bisa ikut nimbrung di sini. Saya paham persis kedua kandidat ini yang sangat-sangat mumpuni. Siapapun yang terpilih pasti akan memberikan kontribusi kepada arsitek Sumatera Selatan khususnya dan arsitek Indonesia pada umumnya. Luar biasa. Selamat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Rena atas pesan dan kesannya. Mungkin ada satu patah kata dari Pak Denny untuk pada sore hari ini. Pak Denny Iwan Setiawan selaku Deputi Regional IAI Regional Sumatera Selatan. Pak Denny, apa masih ada di ruang Zoom? Oke, mungkin sudah mungkin dari pihak panitia, Mas Charlie, kita cukupkan. Pak Zuber mungkin. Oke, Pak Zuber. Dari Pak Zuber, apa ada yang ingin disampaikan? Sudah disampaikan oleh Pak Rana tadi. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk sesi foto ya, untuk dari panitia, silakan melakukan pengambilan foto untuk teman-teman dan rekan-rekan bisa menghidupkan kameranya. Baik, Bu Ika, untuk slide pertama mohon diaktifkan semua kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Keep sebentar. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Sebentar. Ya, coba di ini. Sebentar, 1. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, Bu Ika. Baik, terima kasih pihak panitia. Sebelum saya tutup, saya mau ucapkan lagi terima kasih kepada pihak sponsor. Di sini ada Demix,
kepada Ibu Presiden Direktur DMX, Ibu Fitria Novita, terima kasih. Lalu pihak sponsor dari Conwood, Dexon, dan TOA. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ketut Rena Wiyarca selaku Ketua IAI Nasional. Terima kasih Bapak, dan Bapak Denny Iwan Setiawan selaku Deputi IAI Regional Sumatera, dan juga Bapak Zuber Angkasa selaku Ketua IAI Sumsel, dan rekan-rekan arsitek IAI yang sudah berkenan untuk mengikuti acara visi misi pada sore hari ini. Saya juga mengingatkan sekali lagi untuk tetap hadir di acara Musprof ke-12 hari Sabtu 20 Maret 2021 di The Arts Hotel dengan tetap menjaga kesehatan. Semoga kita sehat selalu semua juga dan selalu tertib menjalankan protokol kesehatan. Baik, saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Saya tutup saja. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka, boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Rana. Iya Pak Rana. Iya, menjadi penting untuk hadir di tanggal 20 tersebut. Saya yang dari jauh aja datang kok. Baik Pak. Hadirannya Pak Rana. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu. Silakan. Selamat menyambut Hari Raya Nyepi Pak Rana. Salam Iya, untuk besok. keluarga di Bali. Besok Nyepi.